ya. Hendaklah kita punya moto itu, hidup mulia atau mati syahid ya, berada dalam jihad fisabilillah. Nah, ini mengenai jihad ini ada salah satu hadis dari Abi Hurairah ya radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man amana billah wa bi rasulih, barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, wa aqamas shalah, kemudian mendirikan salat, wa shoma Ramadan, melaksanakan saum di bulan Ramadan ya, kana haqqan 'alallah, dan melaksanakannya itu betul-betul yakin ya karena Allah, ayudkhilahul jannah, maka hal ini bisa menyebabkan masuk ke surga. Jahada fisabilillah, baik ia dalam kondisi jihad fisabilillah, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau duduk ya di bumi yang dia dilahirkan di sana. Maksudnya barang siapa yang mendirikan sholat, saum di bulan Ramadan dengan betul-betul yakin karena Allah ya, maka orang tersebut akan masuk surga, baik itu dia dalam kondisi jihad fisabilillah ataupun bermukim ya, bermukim atau duduk di bumi yang dilahirkan, maksudnya baik dalam keadaan bermukim, fiha padanya. Faqalu, maka mereka ya, para sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nubashirun nas. Nah, tidakkah kami akan beritahukan kabar gembira ini ya kepada orang-orang. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu, mi'ata darajatin, ada 100 tingkat. Jadi di surga itu bertingkat-tingkat ya. Subhanallah sekali, ada 100 tingkatan nanti itu di surga. A'addallahu lil mujahidin, bahwa Allah sudah menyiapkan untuk orang-orang yang betul-betul jihad fisabilillah, ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard, yang jarak antara satu tingkat tadi seluas langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, dan apabila kalian memohon sama Allah, fas'aluhul firdaus, maka hendaklah kalian meminta surga firdaus. Nah, ini ya, surga firdaus ini surga yang dipersiapkan kan untuk orang yang jihad fisabilillah. Nah, kita pun hendaknya memang mencita-citakan diri kita untuk jihad fisabilillah gitu ya. Makanya di sini disuruhnya fas'aluhul firdaus, maka mintalah oleh kalian surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus itu adalah surga yang paling itu ya, a'lal jannah, paling tinggi gitu ya. Kemudian di ya surga yang tertinggi, surga yang arahu qala gitu ya. Nah, kemudian di atas surga firdaus itu adalah fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Nah, ini di atas surga firdaus itu ada arash Allah ya, arasnya Allah, wa minhu, dan darinya tafajjaru anharul jannah, memancar sungai-sungai di surga. Nah, ini subhanallah ya, bahwa tadi barang siapa yang kata kuncinya ya beriman sama Allah, kemudian beriman sama Rasul, melakukan sholat, saum di bulan Ramadan ya. Nah, maka di sini dijanjikan bahwa akan dimasukkan ke dalam surga, baik orang tersebut jihad fisabilillah atau duduk di rumah ya. Di sini sehingga para sahabat nanya ya, wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang gitu ya. Jadi maksudnya ternyata dengan duduk diam juga tanpa jihad fisabilillah juga bisa masuk surga. Maksudnya pengen dikasih tahu ke orang-orang, sehingga beliau bersabda, maksudnya jangan dikasih tahu ke orang-orang pada hakikatnya. Maka di surga itu ada 100 tingkatan, Allah sudah menyiapkan ya. Nah, untuk orang yang jihad fisabilillah itu ya, sudah tingkatan tertinggi ya, bahwa dari 100 tingkat di surga itu, jarak antara satu tingkat dengan yang lainnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, makanya sama Rasul disuruh mohonnya itu
mohonnya harus surga Firdaus. Kan surga Firdaus itu surga tertinggi yang disiapkan untuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah di sini bahwa di atasnya surga Firdaus itu ada arasnya Allah ya, arsyir Rahman, dan dari sana memancar sungai-sungai surga. Nah di sini ada syarahnya ya, bahwa duduk di rumah, nah ini mengandung kemurahan ya bagi orang yang tidak berjihad, bahwa orang yang tidak berjihad juga sama Allah dikasih kesempatan tetap memperoleh pahala, cuman beda. Nah jadi dalam hal ini cukup andai kata dia punya iman, misalnya ada komitmen mengerjakan berbagai kewajiban ya yang bisa menghantarkannya ke surga, tetapi derajatnya itu tidak sama dengan derajat orang-orang yang jihad fisabilillah. Makanya kita harus tetap dicita-citakan ya dalam diri untuk berjihad fisabilillah gitu ya. Nah, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa secara zahir hadis maksudnya adalah engkau jangan menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang gitu ya, yang seperti yang aku sebutkan. Jadi menurut Ibnu Hajar natijah atau kesimpulan dari zahir hadis ini, kayak Rasul itu bilang bahwa jangan kalian sampaikan kabar gembira kepada orang-orang seperti yang aku sebutkan, bahwa mereka pun bisa masuk surga ya dengan beriman dan mengerjakan amal soleh saja. Nah jadi jangan sampai nanti kalau diketahui misalnya, sehingga dia merasa tidak perlu mengerjakan yang lebih utama yaitu jihad. Nah jadi ya udah nggak usah disampaikan seperti itu gitu. Jadi dalam hadis ini terkandung isyarat bahwa derajat orang yang jihad ini juga bisa diperoleh dengan orang yang tidak berjihad. Misalnya baik yang tidak berjihad ya, dengan melakukan berbagai amal soleh itu niatnya ikhlas, betul karena Allah gitu ya. Nah ini sejajar dengan amal soleh lainnya. Nah sebab beliau sudah memerintahkan semuanya kan, Rasulullah tadi fas'alu ya, maka mintalah surga Firdaus, kalian itu harus memohon surga Firdaus. Jadi setelah mengajarkan kepada mereka bahwa sebenarnya derajat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang berjihad gitu, untuk surga Firdaus ini gitu ya. Nah kemudian dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, manighabarat qadamahu fi sabilillah harramahullah 'alan nar. Tidakkah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu ya fisabilillah ya, jadi baru berdebu saja ya kedua kaki ya di ketika fisabilillah, harramahullah 'alan nar, Allah haramkan kakinya itu ya untuk disentuh api neraka. Nah ini bahwa Ibnu Hajar menyampaikan bahwa jika ya hanya terkena debu saja, nah ini sudah dicegah dari api neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berjuang, berkiprah, terjun di kancah peperangan? Nah ini, bahwa saking utamanya ya dalam jihad fisabilillah, makanya kita harus semuanya ya mencita-citakan melakukan jihad fisabilillah. Nah kemudian hadis dari Salman, beliau menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ribatu yaumin, ribat itu bertahan ya, bertahan di hadapan musuh walaupun yaumin walailah ya, hanya sehari semalam. Nah khair, itu lebih baik min siyami syahrin, daripada saum selama 1 bulan, wa qiyamihi, dan sholat malam selama 1 bulan. Wa in mata, nah ketika dia mati, jaru alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu, maka amal yang dikerjakannya itu akan berjalan terus gitu ya. Jadi keutamaan yang jihad fisabilillah itu, walaupun dia sudah meninggal dunia, maka amal yang dikerjakannya itu terus berjalan gitu ya. Kan kalau sebelumnya in qata amaluhu illa min salasin, ketika idza mata banu Adam, ketika anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Tetapi kalau orang yang berjuang, berjihad fisabilillah, kemudian dia meninggal ya, jaro alaihi amaluhu, maka terus amal yang dikerjakannya itu terus berjalan ya. Nah, kemudian
Wa ujri alaihi rizquh, dan sama ya, rezekinya diberikan terus kepada dia. Wa aminal fattan, dan dia selamat dari tukang fitnah. Nah, ini ya keutamaan berjihad fisabilillah. Ribat di sini tadi adalah ribat sendiri asal artinya adalah tali kekang kuda. Namun kemudian ribat di sini diartikan bahwa pokoknya setiap orang yang ada di garis terdepan ya dalam peperangan untuk membela orang-orang yang di belakangnya, itu istilahnya ribat. Nah, Imam An-Nawawi ya menyampaikan tentang hadis ini bahwa hal ini merupakan keutamaan ya, fadilah, keutamaan yang nyata bagi orang yang bertahan ya, jihad fisabilillah. Amalnya berjalan terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau yang itu tidak dicatat lagi oleh malaikat kalau yang biasa meninggalnya. Kalau ini yang jihad ini amalnya berjalan terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini adalah keutamaan yang tidak bisa dicapai dengan amal lain. Keutamaan berjihad yang tidak bisa dicapai dengan amal lain. Maka di sini dalam hadis disampaikan bahwa setiap orang yang meninggal akan dihentikan amalnya kecuali orang yang bertahan di medan perang. Sesungguhnya amalnya dijalankan terus sampai hari kiamat. Nah, bahkan dalam surah Al-Imran pun rezekinya juga dijalankan gitu ya. Bal ahya, bahwa mereka itu hidup di sisi Allah dengan dapat rezeki gitu ya. Orang-orang yang syahid fisabilillah itu mereka itu hidup di sisi Allah dan Allah kasih rezeki. Nah, ini bahwa diantaranya ada dari Abu Mas'ud Al-Ansari ya, bahwa dia berkata ada seorang laki-laki dia datang sambil menuntun unta ya yang diberi tali kekang. Kemudian dia berkata, unta ini fisabilillah. Kemudian Rasulullah bersabda, karena unta ini engkau akan punya 700 unta yang diberangus pada hari kiamat. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa boleh jadi ya yang dimaksudkan itu bahwa dia orang yang nuntun unta tadi mendapatkan pahala senilai 700 ekor unta nanti di hari kiamat. Atau boleh jadi maksudnya itu ya secara zahir maknanya. Jadi dengan kata lain bahwa orang tadi yang menuntun unta fisabilillah ini akan punya 700 ekor unta yang sudah diberi tali kekang sehingga dia bisa menaikinya kemanapun yang dia kehendaki. Nah, ini diantara maksud dari perkataan tadi, hadis tadi. Nah, bahwa di sini Abi Hurairah menyampaikan ada seorang laki-laki dari sahabat Rasul ya, dia lewat tanah lapang ya, dan di antara dua bukit itu ya terdapat mata air yang airnya sangat segar, maka dia sangat tertarik ya karena asri gitu ya, bahwa laki-laki dari sahabat sangat tertarik. Kemudian dia berkata, andaikan saja aku memisahkan diri dari manusia kemudian aku menetap di tempat ini, tetapi aku tidak ingin melakukannya sebelum minta izin sama Rasul. Jadi ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ya, lewat di sebuah tanah lapang di antara dua bukit. Di sana itu ada mata air yang menyejukkan ya, yang sangat segar. Kemudian dia tertarik untuk tinggal di sana. Kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya saja aku memisahkan diri ya dari orang-orang, kemudian aku menetap di sini, tetapi aku nggak mau melakukannya sebelum minta izin sama Rasul. Maka dia pun mengungkapkan keinginannya kepada Rasul ya. Nah, kemudian Rasul bersabda, la taf'al gitu ya. Jangan kamu melakukan hal semacam itu gitu ya. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baiti sab'ina aman. Jadi jangan gitu kata Rasul ya. Karena tempat kedudukan salah seorang di antara kamu di fisabilillah afdal itu lebih utama min salatihi fi baiti sab'ina aman tuh. Jadi kata Rasul jangan seperti itu karena kedudukan salah seorang di antara kalian yang fisabilillah ya lebih utama daripada sholatnya di rumahnya selama 70 tahun. Nah, ini ya bahwa kata Rasul, ala tuhibun ayaghfirallahu lakum wa yudhilakumul jannah. Apakah kamu nggak suka ketika Allah mengampuni ya dan memasukkanmu ke surga? Nah, jadi sama Rasul motivasi lagi, ugzu fisabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Ugzu fisabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Man qatala fisabilillah ya, barang siapa yang, jadi sama Rasul malah disuruh ya
bahwa pergilah ya, berperanglah di fisabilillah, karena barang siapa yang perang fisabilillah meskipun hanya selama meskipun ya, jadi kita berangkat misalnya perang fisabilillah meskipun hanya selama menggenggam jari-jari tangan waktu meraih susu unta, maka wajib baginya surga. Jadi di sini istilahnya dalam hadisnya ya, bahwa ugzu fisabilillah, pokoknya berperanglah ya, keluarlah berperang fisabilillah, man qatala fisabilillah fawaqa naqatin wajabat lahul jannah. Jadi barang siapa yang perang fisabilillah meskipun hanya selama memekarkan atau menggenggam jari-jari tangan ketika memerah air susu unta, maka wajib baginya surga. Nah, jadi maksud Rasul la taf'al itu jangan kamu lakukan seperti itu, ini adalah larangan ya, melakukan hal kayak gitu tadi ya, pengen diam di tempat tadi, karena sahabat itu wajib berperang. Nah, saat itu sahabat itu wajib berperang ya, ugzu, wajib berperang. Sehingga ketika dia mengisolir diri ya, pengen husu ibadah misalnya di tempat itu, berarti dia sudah berdurhaka karena meninggalkan kewajiban. Nah, kemudian dikuatkan dari Zaid bin Khalid ya, Rasulullah bersabda, man jahaza ghazian, barang siapa yang melengkapi ya, orang memperlengkapi ya, menyiapkan misalnya ngasih apanya, misalnya kayak kita di Palestina ya, ngasih sumbangan berupa apa misalnya man jahaza, barang siapa yang mempersiapkan atau memperlengkapi gozian, orang yang perang fisabilillah, faqad goza, maka dia sama dengan telah berperang. Waman khalafa, dan barang siapa yang menggantikan gozian, tugas orang yang sedang berperang fisabilillah, bi khair faqad ghaza, maka dia pun sudah berperang pula. Nah, jadi saat itu kan wajib ya untuk para sahabat melakukan berperang ya, jihad fisabilillah. Nah, barang siapa di sini yang turut serta ya, menyiapkan, memperlengkapi orang yang perang fisabilillah, maka sungguh ia pun sama sudah berperang. Nah, makanya jangan ragu ya, misalnya pada bantu orang-orang Palestina itu sama dengan kita juga berperang di jalan Allah gitu ya. Apalagi kalau mampu, barang siapa yang menggantikan tugas orang yang berperang fisabilillah, maka sesungguhnya dia sudah berperang juga. Nah, di sini maksudnya orang yang memperlengkapi orang yang berjihad itu, bahwa seseorang itu akan dapat pahala peperangan ya, baik sedikit ataupun banyak, sama yang menggantikan tugasnya di tengah keluarganya, misalnya mencari nafkah, misalnya memenuhi kebutuhan keluarga, membantu urusan ya, pokoknya intinya dalam hal ini terkandung anjuran untuk berbuat baik untuk kemaslahatan umat Islam, menangani urusan umat Islam. Nah, kemudian nah ini juga harus ada cita-cita kita itu untuk mati syahid ya. Jangan sampai tidak ada terbetik sama sekali kita ya pengen lurus-lurus aja misalnya hidup itu, tetapi dalam banyak ya para ulama yang konsepnya itu ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, mati syahid itu harus dicita-citakan sama kita gitu ya, jangan sampai tidak terbetik sedikit pun dalam hati untuk mati syahid. Nah, di sini dalam hadisnya Nabi menegaskan kepada kita bahwa man sa'alallah asy-syahadah, barang siapa yang kita memohon mati syahid kepada Allah, karena kalau mati syahid kan lebih dekat ke surganya, lebih cepat ya ke surganya. Man sa'alallah asy-syahadah ya, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah bisidqin, dengan penuh keyakinan, dengan sebenar-benarnya ya, bukan hanya slogan doang misalnya hidup mulia atau mati syahid, tetapi tidak ada cita-cita, tetapi ini benar-benar man sa'alallah asy-syahadah, barang siapa yang memohon kepada Allah yang mati syahid kepada Allah bisidqin, dengan sebenar-benarnya, ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firashihi, maka Allah akan mengangkatnya ke derajat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Yang jelas harus dicita-citakan dalam hati, ya Allah,
mudah-mudahan kita mati syahid ya. Nah seperti itu. Jadi ketika benar-benar memohon mati syahid, maka akan memperoleh pahala mati syahid walaupun dia meninggal di tempat tidurnya gitu ya. Nah, di sini ada terkandung pembolehan mati syahid ya, dan berniat yang baik. Nah, di antaranya ada Al-Baro ya. Ada seorang laki-laki dari Bani An-Nabit ya, dari kalangan Ansor, datang dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah hamba dan Rasulnya," gitu ya. Kemudian orang itu maju ya ke medan peperangan sampai terbunuh. Nah, kemudian kata Rasul, "Amila hadza yasiran wa ujira katsiran." Dia melakukan hal ini secara mudah dan diberi pahala yang luar biasa banyak gitu ya. Jadi dari seorang laki-laki tadi kan, ketika menyuahi Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia perang ya di kancah peperangan sampai terbunuh, sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa amilah hadza yasiran. Dia melakukan hal ini secara mudah gitu kan, langsung ke kancah perang, langsung meninggal gitu ya. Wa ujira katsiran, dan diberi pahala yang banyak. Nah, ini merupakan kesaksian ya dari beliau bahwa orang itu mendapatkan derajat yang besar dan kedudukan yang tinggi. Nah, ini juga bisa didapatkan ya sebagian amal yang lain, misalnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu bisa disamai dengan amal yang lain. Kita pernah membahas ini ya tentang keutamaan kalimat tauhid. Nah, mungkin udah jam 6:03 ya, baru satu pembahasan nih jihad. Kita harus betul-betul ya mencita-citakan, walaupun sulit mungkin ya, sulit untuk kita yang masih terkait dengan duniawi gitu ya, sangat sulit sekali untuk melakukan atau mencita-citakan mati syahid, karena kecintaan kita terhadap dunia kadang merasa takut gitu ya, merasa takut tidak seperti yang para sahabat lakukan. Nah, untuk muamalah dan akhlak ya, nah bagaimana keutamaannya, tadi yang keutamaan jihad fisabilillah sudah kita bahas. Mungkin karena sudah jam 6:04 ya, tidak akan kita bahas hari ini. Yang terpenting pada kesempatan kali ini kita semuanya mudah-mudahan ya mendapatkan seperti hadis yang ini nih, bahwa kita harus memohon sama Allah surga Firdaus ya, dan mencita-citakan dalam hati kita untuk betul-betul kita memohon kepada Allah bahwa dimatikan itu dalam kondisi mati syahid ya, karena dengan berbagai amalan yang sudah kita pelajari, yang paling dekat dengan surga itu ya mati syahid ini. Nah, tadi sudah disampaikan dalam hadisnya bahwa barang siapa yang punya cita-cita mati syahid dengan betul-betul hakon ya, penuh keyakinan, walaupun kita meninggal dunia di kasur ya, yang kita di ranjang kita seperti biasa, tidak di medan perang, tetapi subhanallah sekali Allah memberikan kemurahannya gitu ya, bahwa kita insya Allah akan mendapatkan pahala mati syahid tersebut. Pahalanya ya, bukan mati syahidnya, sama dengan orang yang mati fisabilillah. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Tetap semangat di bulan Ramadan ini ya. Kalau para sahabat justru perang-perang itu ya, kayak perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita juga meneladani semangat para sahabat ya, di bulan Ramadan itu harus produktif juga, selain tilawah Al-Qur'annya disemangatkan lagi, dan amalan-amalan lainnya ya, kita pun sama, bukan jadi alasan di bulan Ramadan itu banyak magernya, banyak duduk diamnya gitu ya, tapi seperti biasa para sahabat pun melakukan jihad fisabilillah di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran katsiran pada Al-Mukarramah Bunda
Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang jihad fisabilillah. Semoga kita semua bercita-cita menginginkan amalan seperti pahala mati syahid. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.